Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Hadi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian ini sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang mereka gunakan sudah valid dan handal atau belum. Jadi, dalam pengujian validitas dan reliabilitas, nanti kita akan menggunakan peralatan statistik SPSS. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai data hasil jawaban yang diisi oleh responden, di mana jumlah responden dalam data ini sebanyak 139 orang. Dari hasil persepsi responden ini dapat diketahui bahwa skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Jadi skala Likert ini sebagaimana diungkapkan oleh banyak ahli dapat menghasilkan data ordinal di mana dapat mengukur persepsi, sikap maupun tanggapan seseorang. Jadi dalam skala Likert ini sendiri terdapat 5 kategori penilaian atau pengukuran, di mana yang paling rendah itu adalah poin 1 dengan kategori sangat tidak setuju, dan yang paling tinggi adalah poin 5 dengan kategori sangat setuju. Oke, baik. Sebelum kita lakukan pengujian, terlebih dahulu perlu untuk kita ketahui berapa jumlah responden yang menjawab masing-masing pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan masing-masing kategori. Nah, di sini langsung aja kita coba pilah dulu poin 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk melihat bagaimana cara menghitung data sebanyak ini, dan kita ingin melihat misalnya berapa orang yang menjawab sangat tidak setuju, berapa orang menjawab sangat setuju, dan sebagainya. Itu mungkin Anda bisa melihat kembali video kita yang sebelumnya tentang pembahasan count, ya. Oke, langsung aja sama dengan di sini kita gunakan rumus sama dengan countif buka kurung ring. Oke, di sini kita ingin melihat kriterianya adalah yang menjawab dengan poin 1 atau kategori sangat tidak setuju berapa orang dari 139 orang responden. Langsung kita close, dan di sini kita untuk baris kolom selanjutnya tinggal kita copy. Jadi kita kunci untuk kelompok kriteria, tinggal kita copy paste. Oke. Jadi begitu juga dengan poin selanjutnya, countif langsung aja kita kunci. Langsung aja kita percepat videonya biar segera kita ketahui berapa semua hasil. Nah, di sini sudah kita peroleh hasilnya untuk masing-masing indikator penelitian. Jumlah responden yang menjawab untuk pertanyaan di kuesioner pertanyaan nomor 1 pada variabel pertama, itu jumlah yang menjawab sangat tidak setuju 0,
menjawab tidak setuju atau dengan kategori poin 2 3 orang, kurang setuju 4, setuju 95 orang, dan sangat setuju 36 orang. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita akan menghitung skor dari masing-masing responden terhadap pertanyaan-pertanyaan pada setiap variabel. Oke, di sini saya mempunyai data 4 variabel yang terdiri dari 2 variabel X, 1 variabel Y, dan 1 variabel Z. Nah, di sini untuk variabel X1 saya memberi kode dengan kode LK, di mana dapat kita ketahui di sini terdapat 10 pertanyaan untuk variabel 1. Nah, begitu juga dengan variabel 2-nya saya beri kode dengan kode KD. Variabel Y-nya saya beri kode dengan kode KK, dan variabel Z-nya saya beri kode dengan kode DK. Oke, langkah selanjutnya kita insert kolom pada variabel LK. Di sini langsung kita buat aja jumlah dalam kurung LK. Kita hitung sama dengan sum. Enter. Langsung saja kita copy aja ke bawah biar cepat. Enter. Begitu juga dengan untuk variabel X2-nya. Kita insert jumlah KD sama dengan sum. Kita copy, enter, copy ke bawah. Oke. Biar memudahkan kita beri warna di kolom jumlah. Oke, begitu juga dengan variabel Y-nya, jumlah KK sama dengan sum. Oke, tinggal kita copy pastekan. Kita beri warna, dan yang terakhir variabel Z, jumlah DK. Sama dengan sum. Oke. Di sini kita sudah memperoleh total atau jumlah skor dari masing-masing tanggapan responden. Langkah selanjutnya kita akan mengkopikan data persepsi responden ini sampai dengan jumlah per variabel ke dalam aplikasi SPSS. Jadi kita tinggal buka aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS, di sheet data view, datanya kita pastekan. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Pada sheet selanjutnya kita lihat atau pindah ke sheet variable view. Di sini kita bisa untuk name ini, nama indikatornya bisa kita ganti sesuai dengan data indikator yang kita miliki. Jadi bisa dilakukan dengan cara manual, diketik langsung, ataupun kita copy data yang dari sini. Kita copy. Oke,
Di sini kita pastekan paste spesial, pilih transport supaya vertikal horizontal berubah. Selanjutnya kita copy, tinggal kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa yang perlu diubah di sini? Di sini kita untuk mensure-nya bisa kita ubah menjadi ordinal. Karena di sini dalam penelitian ini kita menggunakan skala Likert ya. Jadi kita gantikan ke ordinal semua. Oke. Di kolom desimal kita bisa kita nolkan saja. Jadi maksudnya tidak ada angka di belakang koma. Oke, yang lainnya kita biarkan saja. Kembali ke sheet data view. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk melakukan pengujian validitas adalah dengan memilih menu analyze. Selanjutnya kita cari menu kolerasi dan pilih bivariate. Oke. Di sini semua indikator kita pindahkan ke kotak variabel dengan cara kita blok semuanya. Bisa klik terus tekan shift, klik panah di sini. Oke, selanjutnya yang lain tetap pada posisi pengaturan semula. Tetap kita pilih dengan dites signifikansinya dengan posisi to tile. Di option tidak ada yang perlu kita ubah. Oke, langkah selanjutnya klik OK. Nah, oke, di sini kita sudah memperoleh hasil pengujian validitas. Oke, sebelum itu mungkin kita ketahui apa itu pengujian validitas dan bagaimana cara mengukurnya. Di sini saya sudah membuat sedikit catatan. Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen atau angket penelitian sudah valid atau belum. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan menggunakan level signifikansi 5% atau 0,5. Untuk menguji validitasnya menggunakan kolerasi product moment person. Jadi dasar pengambilan keputusan adalah nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Oke. Jadi hasil statistik tadi yang ini menunjukkan adalah nilai R hitungnya. Terus bagaimana cara kita melihat nilai R tabel? Itu kita bisa langsung mendownload aplikasi tabel ini dapat kita download melalui aplikasi Google. Jadi di sini kita akan membandingkan nilai hasil R hitung dengan R tabel. Jadi di sini kita akan mencari berapa nilai R tabel untuk kasus yang kita punya ini. Jadi di sini kita mempunyai jumlah responden sebanyak 139 orang. Jadi pada tabel R product moment kita akan mencari nilai N yang menyuguhkan angka 139. Oke, ini dia. Oke, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa nilai R hitung untuk N 139 orang pada signifikan 0,05 dalam kurung tile adalah sebanyak 0,165. Oke, jadi langsung kita sajikan aja. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel. Oke, saya besarkan sedikit sebagai pedoman. Tadi kita menghitung untuk variabel X1.
kita peroleh nilai R tabel 5% untuk N135 adalah 0,165. Jadi tinggal kita bandingkan. Apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya. Apabila nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Oke, langsung kita kembali ke hasil. Oke, ini hasil yang sudah kita peroleh. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai R hitung untuk LK1 adalah sebesar 0,521. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, biar lebih memudahkan kita, langsung saja kita pindahkan angka ini ke tabel yang sudah kita sajikan di Microsoft Word tadi untuk lebih memudahkan nilai perbandingannya. Oke. Oke, di sini kita sudah memindahkan nilai R hitung. Di sini bisa dilihat pada posisi ini hasil pengujian R hitungnya. Setelah kita pindahkan ke Microsoft, kita bisa melihat nilai perbandingan untuk LK1 memperoleh nilai 0,521, yang mana nilai ini lebih besar daripada 0,165. Berarti dengan ini menyatakan indikator LK1 pada variabel X1 valid. Oke. Begitu juga dengan indikator pada variabel indikator lainnya pada variabel X1. Dapat dengan jelas kita lihat bahwa nilainya lebih besar daripada nilai R tabel. Oke. Bagaimana dengan pengujian validitas untuk indikator lainnya? Itu kita tinggal melakukan langkah yang sama seperti tadi. Tinggal kita copy nilai indikator dari tabel Excel yang sudah kita buat di awal, di copy dari awal sampai dengan jumlah, lalu dipastekan ke SPSS. Ini kita copy. Oke, SPSS. Nah, di sini kita buka aja file new file biar tidak bercampur dengan nilai sebelumnya. Kita pastikan. Tunggu sebentar. Oke. Selanjutnya nilai desimal ini kita nolkan. Ini semua kita nolkan. Oke, untuk measure-nya kita ganti ke ordinal. Oke. Kembali ke data view. Langkah selanjutnya pilih menu analyze, pilih correlate atau korelasi, pilih bivariate. Oke, tinggal kita pindahkan. Oke, ini kenapa var? Karena indikatornya belum kita ganti. Oke, kita ubah saja. Kembali ke Excel, kita copy judulnya biar cepat. Oke, paste spesial, tulis transpose. Oke, kita pindah kemari, paste. Oke, kita ulangi, pilih menu analyze, correlate, bivariate. Oke, selanjutnya klik, kita pindahkan ke semua indikator ini pada kolom variabel. Oke, yang lain tetap tes signifikan di two tile, lain tidak ada perubahan, langsung oke. Oke, kita sudah memperoleh nilai R hitung untuk variabel
X2 atau KD. Jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa nilai R hitung semuanya di atas 0,165. Jadi dengan ini menyatakan bahwa variabel KD atau X2 juga sudah valid. Oke. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya, kita tinggal melakukan langkah yang sama untuk pengujian validitas. Selanjutnya kita lakukan pengujian reliabilitas. Jadi sebelum kita lakukan pengujian reliabilitas, perlu kita ketahui dulu apa itu pengujian reliabilitas. Jadi di sini saya juga sudah membuat sedikit catatan di mana reliabilitas dapat menjelaskan suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang tidak bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Dengan demikian, instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi, dasar pengambilan keputusan adalah nilai kompak alfa itu harus lebih besar daripada 0,60. Jadi nanti hasil pengujian itu harus lebih besar daripada 0,60. Oke, langsung saja kita coba menguji pengujian reliabilitas, yaitu di sini kita akan coba menguji dulu untuk variabel X1 atau LK. Nah, langkahnya itu adalah di menu Analyze. Di sini kita pilih Scale, terus Reliability Analysis. Oke, di sini semua indikator ini kita pindahkan ke kelompok item, kecuali indikator jumlah, itu yang tidak perlu. Jadi hanya indikator 1 sampai 10 aja kita pindahkan kemari. Oke, modelnya alpha, statistiknya kita perlu tentang scale if item delete. Oke, yang lain biarkan saja, continue. Oke, selanjutnya langsung oke. Tunggu hasilnya. Oke, di sini hasilnya sudah kita peroleh. Di sini dapat kita lihat dari 10 item, maka nilai kompak alpha yang diperoleh untuk indikator atau untuk variabel X1 atau LK adalah sebesar 0,885. Jadi dengan ini kita kembali ke catatan, tadi dapat diketahui bahwa nilai kompak alpha lebih besar daripada 0,6, maka dia dinyatakan handal. Oke, jadi dengan ini kita juga sudah dapat mengetahui bahwa variabel X1 atau LK itu sudah handal. Oke, begitu juga untuk variabel lainnya, kita juga lakukan langkah yang sama. Oke, cancel. Oke, di sini kita coba pada variabel X2. Menu Analyze, Scale, dan pilih Reliability. Oke, selanjutnya kita pilih indikatornya saja. Ingat, indikator untuk jumlah tidak perlu. Pindahkan, pengaturan tetap tidak ada perubahan. Oke. Oke. Nah, di sini Oke, di sini juga kita sudah memperoleh hasil. Oke, kita close dulu biar tidak bingung. Kita pilih no. Kita uji ulang. Analyze. Scale. Oke, ini sudah, tinggal oke. Oke. Nah, di sini juga kita sudah dapat mengetahui bahwa nilai kompak alpha untuk variabel X2 atau KD adalah sebesar 0,897. Nah, di mana di sini juga nilainya lebih besar daripada
0,6. Jadi dengan ini menyatakan variabel X1 dan variabel X2 itu sudah valid dan handal. Oke, ketika kedua variabel kondisi ini sudah terpenuhi, oke, kita baru bisa lakukan pengujian penelitian selanjutnya. Oke, baik. Demikian video ini kita buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian. Ya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.